kalau misalnya lo lagi nonton video ini, gue yakin banget sebagian besar dari lo mungkin lagi ngerasain gimana sebenarnya kebiasaan overthinking dan cemas tentang masa depan. Dan meskipun ini adalah hal yang wajar, sebenarnya ini bisa banget ngaruh ke berbagai aspek di hidup lo. Ya hidup kita semua sih. Dan kenapa gue bisa jawab yakin? Karena ya gue udah ketemu banyak klien yang mengalami hal-hal yang serupa tentang kecemasan. Nah, so that's why di video kali ini gue bakal ngejelasin beberapa kebiasaan yang bisa lo latih biar lo nggak terus-menerus ngerasa cemas dan overthinking soal masa depan. Dan silakan tonton videonya sampai habis. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngasih lo insight yang oke, ya. Pertama-tama gue mau ngasih tahu kalau misalnya cemas dan overthinking itu adalah respon yang normal banget muncul di manusia. Jadi kalau lo ngerasain ini ya tenang aja sih. Lo nggak sendirian, ada di dunia ini, tapi tetap aja. Ya ini bisa jadi berkembang ke masalah yang lebih serius sebenarnya kalau lo biarin aja. Dan sebenarnya beberapa tips yang bakal gue bagiin ini, itu bisa banget lo dapetin lebih lengkapnya, lebih oke-nya lagi adalah di webinar 1% di tanggal 11 Desember 2021. Tapi gue di sini bakal ngasih spoilernya aja ya, gitu sedikit. Dan buat lo yang pengen tahu lebih lengkap ya silahkan daftar di webinar aja. Nah, pertama, apa yang bisa lo lakuin? Well, pertama yang bisa lo lakuin adalah lo mengakui dan memahami soal rasa kecemasan lo. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya untuk bisa mengelola kecemasan, dibandingkan lo coba untuk oke, gak boleh cemas. Pertama-tama, lo mesti mengakui bahwa ya lo cemas gitu. Dan lo mesti memahami bahwa ini adalah hal yang wajar. Dan ini adalah sebuah masalah yang gak apa-apa lo rasain gitu. Karena kadang banyak orang yang cemas tuh suka gak menerima gitu ya. Kenapa gue cemas dan lain sebagainya, malah makin cemas gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh kurang efektif sih. Yang lebih efektif adalah dengan mengakui dan memahami. Salah satu komedian terkenal dari Amerika Serikat pernah cerita kalau dulu dia tuh selalu sesak nafas dan panik sebelum dia ngomong di depan umum. Dan dia pikir itu adalah hal yang wajar. Padahal itu sebenarnya enggak kan. Nah, ketika lo gitu ya mengakui bahwa hal yang lo alamin adalah sebuah masalah, sebenarnya ya lo sedang membuka diri lo buat berkembang menjadi sosok yang lebih baik. Ya iya sih sebenarnya ini adalah hal yang udah lo alami, tapi ya lo mesti coba berusaha, coba memahami dan coba mengakui bahwa oke, ini masalah dan gak apa-apa, tinggal diperbaiki aja. Nah yang kedua, coba pelajari apa yang terjadi dalam diri lo. Kayak misalnya lo bisa catat gejala yang muncul kayak gimana, waktu rasa cemas itu muncul kayak gimana, kapan, dan lain sebagainya. Misalnya lo bisa mulai pahami nih, sebenarnya kalau lagi overthinking misalnya tubuh lo rada tegang atau lo deg-degan atau pikiran spesifik muncul. Nah itu bisa lo catat, lo pelajari dan lo bisa juga cari tahu sih kapan biasanya lo cemas. Nanti dari sana lo bisa siapin sebenarnya cara-cara supaya nggak cemas. Dan yang ketiga tentu ya siapkan ya cara-cara gimana cara berhadapan ketika simptom ini atau gejala itu muncul. Gue sebenarnya udah pernah bahas di video sebelumnya ya soal cara buat menghadapi stres yang bisa banget lo pelajari lebih mendalam. Tapi intinya sebenarnya lo bisa banget dengan mulai bikin ya list tentang aktivitas apa yang bikin lo tenang, aktivitas apa yang bikin lo nggak cemas. Dan cara buat orang tuh beda-beda sebenarnya. Jadi saran gue ya lo investasikan waktu untuk menggali soal hal-hal apa aja yang bisa bikin diri lo tenang. Entah itu cerita, nyanyiin lagu, meditasi, dan lain sebagainya. Kalau misalnya lo udah tenang, lo bisa mulai menghadapi sumber kecemasan ini dengan coba cari goal-goal kecil dan yang mudah yang bisa lo capai. Kadang-kadang ya cemas itu bikin kita jadi nggak mikirin soal tujuan kita ke depannya, jadinya nggak gerak gitu. Atau kita terlalu perfeksionis nunggu momen yang tepat, jadinya nggak gerak juga. Jadi ya cara sebenarnya yang cukup efektif adalah dengan goal besar yang lo punya, itu dipecah jadi goal-goal kecil. Kalaupun lo gak punya goal ya bikin sebuah goal kecil yang mudah untuk lo tanggulangi. Dan inget yang terakhir ya, rasa cemas dan overthinking ini nggak akan pergi begitu saja. Kita pribadi ya perlu banget latihan buat belajar. Kita pribadi perlu latihan buat cari tahu gimana caranya buat ya lo bisa jadi nggak cemas gitu. Dan ini kan sebenarnya nggak dipelajari di sekolah gitu kan. Di sekolah kan nggak ada sampai sekarang mungkin kurikulum bagaimana biar mengatasi kecemasannya kan gitu. Dan saran gue sih daripada lo nunggu sampai ini benar-benar jadi masalah yang besar atau mungkin lo menganggap bahwa ini nggak bisa diselesain, saran gue sih lo belajar deh sekarang. Dan di mana lo bisa belajar ya jelas lah di 1% gitu ya. Lo bisa mulai dengan praktekin hal yang gue jelasin di video ini. Atau kalau misalnya lo mau dapet hal yang lebih lengkap, sekalian nanya ke psikolog, sekalian lo juga dapat worksheet, dapat psikotes, itu lo bisa daftar webinar Atasi Cemas Masa Depan yang nanti bakal diisi sama Kak Maida, psikolognya 1%, tanggal 11 Desember 2021. Dan di sini lo bakal dapat
bahasan yang mendalam soal kecemasan di masa depan, dari ciri-cirinya, kenapa lo cemas, gimana cara mengatasinya, gitu ya. Silakan kosongkan kalender lo di tanggal itu dan daftar dengan klik link di description box. Kalau misalnya mau dapat promo kemahalan misalnya, silakan masukkan kode promo ini. Baik banget ya, 1% lo bisa dapat potongan harga dengan lo nonton video ini. Dan akhir kata sebenarnya rasa kecemasan soal masa depan tuh rentan banget ya, bikin kita terjebak dan ngerasa bahwa gak ada jalan keluar. Tapi ya gue mau bilang aja bahwa inget selalu ada cara buat bikin kecemasan lo berkurang. Pelan-pelan aja 1% setiap harinya, yang penting belajar deh sekarang. Akhir kata gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.